Kemudian kita contoh soal, eee, imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien dalam pemberian pemberian layanan kesehatan. Tahun berapakah imunisasi pertama kali dilakukan di Indonesia? Tahun berapa tadi? 1956 ya? Ya, 1956. Oke, kemudian lanjut, ya, imunisasi oh ya sudah ya, 1956 jawabannya. Oke, kemudian imunisasi apa yang dapat diberikan untuk mencegah penyakit kuning? Ya, penyakit kuning ini maksudnya hepatitis kayaknya ya, berarti D ya, HB. Ya, lanjut. Di bawah ini yang merupakan vaksin yang berasal dari virus atau bakteri yang diinaktivasi adalah virus atau bakteri yang diinaktivasi. Berarti yang mana tuh? BCG, campak, rubella, tetanus tuh kayaknya semuanya hidup ya. Kalau yang inaktivasi kemungkinan influenza. Nah, ya. Tadi kan campak, campak. Nah, rubella, campak, BCG, virus dilemahkan ialah rubella. Nah, ini kan virus atau bakteri yang dilemahkan, artinya kan dia hidup tapi dilemahkan. Itu contohnya rubella, campak, BCG dan dan BCG, rubella, campak dan BCG. Kemudian kalau eksotoksin yang detoksifikasi atau ekstrak dari eksotoksin yang dihasilkan oleh mikroorganisme contohnya tetanus. Nah, ini kalau eh, yang mati itu contohnya influenza ya. Kemudian imunisasi apa yang dapat diberikan untuk mencegah penyakit meningitis? Oh, ini meningitis akibat Haemophilus influenza ya, berarti ya. Oke, BCG, TBC, polio, DPT, difteri, pertusis, tetanus, pertusis batuk rejan ya. HB hepatitis B. Oke. Hepatitis B diberikan dalam waktu 12 jam setelah bayi lahir. Suntikan apa yang perlu diperlukan 30 menit sebelumnya. Kalau sekarang 2 sampai 3 jam ya. Vitamin K. Oke, lanjut. Nah, sesuai dengan nomor 12 tahun 2017, jenis penyelenggaraannya bahwa imunisasi dikelompokkan menjadi berarti ini yang garis besarnya dulu ya. Program wajib dan pilihan ya. Imunisasi program dan imunisasi pilihan ya. Imunisasi program dan imunisasi pilihan. Ya, berdasarkan undang-undang dia program dan pilihan ya. Kalau di undang-undang. Walaupun program itu ya artinya wajib ya. Oke. Lanjut. Ini apa nih? Antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tetapi dimakan masih utuh. Ya, berarti ini pengertian dari vaksin ya. Oke, kemudian di bawah ini yang termasuk dalam imunisasi dasar. Kayak imunisasi dasar tadi berarti yang kurang dari 1 tahun. Hepatitis B, BCG, polio. Ya, semua benar ya. Oke, lanjut. Di bawah ini, nah, kelewatan. Di bawah ini yang termasuk dalam imunisasi dasar. Kecuali polio dasar, hepatitis B, sama campak dan TD. Oke, berarti yang TD itu kan lanjutan, bukan dasar ya. TD diberikan pada kelas 2 dan kelas 5 pada bulan November ya. Untuk tetanus difteri bulan November. Jenis imunisasi yang dianjurkan untuk diberikan pada usia 4 bulan. Oh, yang tambahan baru tuh pada 4 bulan yaitu IPV. Ya, disuntikannya IM di sebelah
paha sebelah kiri, ya. Kemudian ya lanjut, ini apa nih, imunisasi lanjutan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin terjaganya tingkat imunitas pada oh ya, imunisasi lanjutan berarti Baduta, anak sekolah, dan WUS, berarti jawabannya benar semua ya, berarti E. Oke. Kegiatan imunisasi massal yang dilaksanakan secara serentak di suatu negara dalam waktu singkat disebut oke, ini berarti PIN ya, Pekan Imunisasi Nasional. Oke, lanjut. Oke, ini yang beda-bedanya tadi ya. Nah, demam kuning adalah penyebab infeksi virus. Nah, yang masa inkubasinya 3 sampai 6 hari. Kapan antibodi terbentuk setelah pemberian imunisasi? Tadi sih kapan ya? Intinya sebaiknya 14 hari sebelum keberangkatan ya? Berarti jawabannya. Betul nggak? Oh, berarti D ya, 7 sampai 10 hari. Oke deh, kemudian seorang yang akan melakukan perjalanan ke negara endemis atau terjangkit polio dapat diberikan imunisasi minimal berapa hari sebelum keberangkatan. Nah, imunisasi polio 2 minggu, 14 hari. Ya, 2 minggu ya, minimal 14 hari sebelum keberangkatan. Ya. Imunisasi khusus di bawah ini yang di bawah ini yang termasuk dalam imunisasi khusus adalah meningitis meningokokus, betul. Demam kuning, betul. Polio, betul. Berarti ABC benar. Di bawah ini yang termasuk imunisasi pilihan. Influenza, betul. Rubella, betul. Polio, salah. Berarti A dan B. Berarti D ya. Ya, itu tadi yang pilihan tuh. Pneumonia akibat pneumokokus, rotavirus, influenza, cacar air, gondong, rubella, tifoid, hepatitis A, HPV, Japanese encephalitis, herpes zoster, hepatitis B pada dewasa, dan demam berdarah. Nah, vaksin yang sensitif panas berarti disimpannya di -15 sampai -25 ya. Ya, yang disimpan di sini vaksin apa tadi? Vaksin polio ya, -15 sampai -25. Kalau yang lainnya di 2 sampai 8 derajat Celcius, kecuali hepatitis B. Kalau hepatitis B disimpannya di suhu ruangan. Vaksin yang sensitif terhadap beku adalah berarti bukan yang dingin berarti ya. Berarti kayak kemungkinan hepatitis B karena dia di suhu ruangan kan? B. Oh, A dan B ya. Oh, ternyata bukan cuman hepatitis B, tetapi juga tetanus ya. Oh, vaksin yang sensitif terhadap beku. Oh ya, yang sensitif dingin ya. Jadi selain dari campak, polio, dan BCG. Oke, ya, oke. Selain campak, polio, dan BCG. Di bawah ini yang merupakan vaksin yang dapat disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius di provinsi, berarti kecuali polio ya. Oke, ya, ya. Kemudian alat untuk mengirim atau membawa vaksin dari puskesmas ke posyandu atau tempat pelayanan imunisasi lain yang dapat mempertahankan 2-8. Kalau misalnya 2-8 derajat ya berarti Coolpack lah ya. Oh, salah. Dia vaksin karir. Oh, berarti 2-8 vaksin karir ya. Di mana pelayanan imunisasi pilihan dapat dilaksanakan. Nah, kalau imunisasi pilihan itu cuma di rumah sakit, klinik, atau ya balai, pokoknya bukan di puskes ya. Berarti A dan C. Ya.
Kemudian puskesmas nggak ada ya imunisasi pilihan. Suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif, apabila suatu saat terjadi pajan, berarti ini pengertian dari imunisasi ya. Iya, hepatitis B masih diberikan sampai kurang dari, nah ini berdasarkan Permenkes Nomor 12 tadi, sampai kurang dari 7 hari. Ya, B. Oke. Vaksin polio disimpan pada suhu -15 sampai -25. Oke. Sudah habis? Oke. Ya, sudah habis. Mungkin kita cukupkan ya pembahasan hari ini tentang imunisasi. Oke, sudah cukup. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita membaca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtanahu fardhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsina ya rabbal alamin. Ya Allah, kami titipkan ilmu yang Kau berikan kepada kami, kembalikanlah kepada kami jika kami membutuhkannya, dan jangan jadikanlah kami melupakannya. Amin. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.